dia sama sekali tidak memenuhi syarat untuk memimpin pemerintahan. Oke. Nah, cilakanya kita terjebak pernah memilih dia gitu. Rakyat kita, bukan saya sih. Saya pribadi tidak pernah memilih dia ya. Saya memilih dia, Prof. Ada suasana baru sesudah reformasi yang kemudian menggiring kita percaya pada hal-hal yang berbau pencitraan. Dulu-dulu kan tidak ada itu. Iya. Itu dulu dipelopori oleh SBY. Jadi bapak pencitraan Indonesia itu adalah SBY. Jadi yang pertama pencitraan itu SBY ya? SBY. Bukan Pak Jokowi? Bukan. Jokowi ini adalah murid yang baik, ya, murid yang baik untuk meniru dan merusak. Gitu. Terutama yang yang ingkar janji itu loh. Ingkar janji, bohong, tidak amanah. Kan semua persyaratan untuk kepemimpinan yang buruk ada sama dia. Di frame lah itu cerita-cerita mengenai kehebatan dia di Solo. Padahal itu bohong semua. Jadi sekdanya sendiri sudah ngomong kok. Dia tidak bisa memahami kebijakan aja keliru. Baca aja semua kebijakan-kebijakan dia. Memahami soal bansos misalnya, itu keliru besar. Bansos itu selektif kepada pihak-pihak yang sangat membutuhkan. Dan yang paling tahu siapa membutuhkan bansos itu adalah kepala desa atau mungkin lebih rendah dari itu. Bukan presiden yang kemudian muncul di pinggir jalan membagi-bagi itu. Itu di luar konteks kepemimpinan itu. Ngawur aja. Di depan istana lagi, itu pelecehan terhadap istana, Pak. Kalau program-program ini berantakan, ugal-ugalan seperti yang tadi Prof. Rias katakan, apakah kita bisa minta pertanggungjawaban presiden? Harus, Pak. Dia harus bertanggung jawab. Tidak bisa dia melenggang begitu saja habis masa jabatan. Dia harus dipanggil untuk mempertanggungjawabkan itu. Kalau bisa sebelum habis masa jabatannya, dia sudah harus diminta pertanggungjawaban. Bung Karno yang begitu hebat, hampir jadi dewa, kok kita minta pertanggungjawaban. Dan beliau datang mempertanggungjawabkan itu. Susah loh dapat orang seperti Pak Jokowi ini. Ada orang yang bisa tahan tidak malu gitu loh. Tidak malu dan tidak takut itu. Untuk dapat orang seperti Jokowi yang tidak tahu malu, nekat, atau berani menghadapi segala hujatan tanpa merasa bersalah, itu mungkin perlu waktu 100-200 tahun sekali. Jadi kalau dia ini pergi, susah dapat gantinya. Begitu, Prof. 2019 itu Jokowi menang curang sudah menuju ke jabatan kedua kan. Jadi dia sudah mengendalikan seluruhnya, termasuk KPU dan sebagainya itu. Jadi sebenarnya Pak Prabowo itu korban. Itu adalah korban dari kecurangan Pilpres. Tahun 2019. Pada satu ini saya buka aja terus terang, karena kita perlu angkat kebenaran ini. Saya pernah bicara dengan Pak Prabowo. Saya bilang, Pak, Bapak sadar nggak kalau tahun 2019 itu Bapak menang? Tahu nggak dia bilang gitu? Tahu, Pak. Bapak itu dicurangi kan? Iya, dia bilang gitu. Saya tidak mau lanjutkan pembicaraan, tapi intinya begitu. Apakah beliau mau menang dengan cara yang sama dengan yang dilakukan oleh lawannya dulu? Itu curang, tidak elok lah. Kita ini sudah 70-an semua kita ini. Sebentar lagi harus melapor kepada pencipta kita ini kan. Bagaimana bisa di ujung jalan kita berkompromi dengan kejahatan? Tidak ada alasan untuk menuduh Pak Prabowo sebagai pihak yang melakukan TSM ini. Jadi siapa yang melakukan, Pak? Ini penguasa di bawah kepemimpinan Jokowi. Jokowi yang bertanggung jawab dan semua. KPU dibentuk oleh dia. Masa mau dikorbankan untuk kedua kalinya? Hanya demi seorang anak putra mahkota ini, duduk dalam jabatan yang secara etis itu dipersoalkan itu. Psikologinya Pak Jokowi itu sebenarnya dia lagi stres, Pak. Dia itu lagi stres. Dia kan sebenarnya tidak ada apa-apanya. Basis politik tidak punya, partai. Kapasitas tidak punya. Semua yang dia jalan itu adalah hal-hal yang kebetulan. Dia itu sebenarnya tidak percaya diri. Sesudah jadi presiden ini mau jadi apa? Mau kembali jadi tukang kayu kan tidak mungkin. Kalau sekiranya orang pintar kan dia mencari secara kreatif solusi apa yang terbaik, yang paling aman buat dirinya. Nah, seperti Pak SBY, itu laku lah kalau diundang seminar itu masih bisa lah. Nah kalau Jokowi penceramah. Kasih kuliah umum bisa. Jokowi kan tidak bisa, Pak. Dia karena lagi bingung, segala macam bisikan masuk. Dia lakukan itu. Yang dia gagal memahami adalah memahami psikologinya Bu Mega. Bu Mega ini tidak gampang dihadapi. Dia tidak tahu bahwa Bu Mega ini dia tidak pakai hanya otak, dia pakai perasaan. Feelingnya kuat sekali. Nah, kalau kamu sakiti perasaannya, kau dengan tanda petik mengkhianati dia, tidak dia maafkan kamu. Seumur hidup? Jangankan seumur hidup, sampai selesai hari berbangkit pun dia tidak akan memaafkan kamu. Mati terus hidup lagi, tidak akan mungkin. Itu yang terjadi pada SBY ya? Itu yang terjadi pada SBY.
Tidak mungkin dia maafkan SBY, karena itu perasaan, Pak. Tapi semua yang dilakukan SBY kan prosedural. Kalau Jokowi ini kan aneh sendiri gitu loh. Jadi ini menurut Prof. Rias, Pak Jokowi ini betul-betul melakukan pengkhianatan yang terang-terangan terhadap Ibu Mega. Terhadap Ibu Mega, ya. Dia tidak menghargai lagi Ibu Mega gitu. Dan Ibu Mega tahu itu.